Tidak menarik sama sekali. Qigui menjawab dengan santai, tidak perlu. Mendengar hal itu, suara tawa pun terdengar. Qiyan, kakakmu itu tidak memiliki kemampuan yang mumpuni, tapi harga dirinya justru tinggi sekali ya. Selain itu, ada juga yang berniat baik ingin membujuk Qigui. Qigui, adikmu memang lebih muda darimu, tapi dia termasuk dalam 10 besar mahasiswa terbaik di jurusan bedah saraf ini. Kamu tidak perlu malu. Banyak yang ingin meminta bantuan Qiyan untuk menjawab pertanyaan, tetapi tidak memiliki kesempatan, loh. Qigui malas meladeni mereka. Ia pun mencari tempat kursi kosong, kemudian duduk diam dan mulai fokus pada ponselnya. Suasana pun segera menjadi beku. Qiyan mengempitkan bibirnya, dengan sedih ia berkata, "Kakak, kamu jangan marah. Aku hanya ingin membantu saja." Namun, Qigui tidak menghiraukannya. Mata Qiyan pun memerah dalam seketika. Melihat itu, Su King mendengus, dasar tidak tahu terima kasih. "Qiyan, jangan pedulikan dia." Setelah mengatakan hal itu, Su King pun kembali ke tempat duduknya. Qiyan diam-diam mengangkat sudut bibirnya, kemudian ikut duduk di samping pria itu. Saat kelas dimulai, semuanya pun bubar dan kembali ke tempat masing-masing. Su Nianian duduk di samping Qigui. Ia menolehkan kepalanya, melihat apa yang dilakukan oleh gadis itu dan mendapatinya sedang fokus membaca sebuah dokumen yang sepenuhnya berbahasa Inggris. Su Nianian sama sekali tidak mengerti apa yang tertulis dalam dokumen tersebut. Tiba-tiba, di otaknya terbayang adegan Qigui saat sedang menyelamatkan ibunya, gadis itu tenang dan profesional. Anehnya, Su Nianian merasa apa yang dikatakan Qigui tidaklah palsu. Toko peralatan medis Fuxi. Fuxi sedang bermalas-malasan, ia berbaring di sofa dekat jendela, sibuk menerima dan membalas pesan dari ponselnya. Cahaya matahari bersinar melewati kaca jendela dan menimpa wajah Fuxi, membuat sosoknya tampak lebih elegan dan santai. Fuxi hanya bergabung dalam satu grup chat. Grup chat itu beranggotakan para generasi muda dari keluarga kaya yang memiliki status seperti dirinya. Jadi, tidak apa-apa mengobrol di grup chat itu jika ada masalah. Selain itu apabila ada pekerjaan, mengatakannya di situ juga bukan sesuatu yang perlu dikhawatirkan. Fuxi sangat jarang mengobrol dengan orang lain. Biasanya, orang lain juga tidak ada yang berani mengganggunya. Hari ini, Fuxi jarang online, grup chat itu pun menjadi heboh. Han Yutang, Kak Fu, kapan kamu kembali ke kota besar Jing? Han Yutang adalah adik laki-laki Han Xuan, salah satu dari 4 keluarga besar di kota besar Jing, putra bungsu keluarga Han. Hubungannya dengan Fuxi lumayan dekat sehingga juga tidak canggung mengajaknya mengobrol. Jari Fuxi yang panjang mengetik, belum tahu. Han Yutang, ada apa di kota Nan yang kecil itu? Kak Fu, jangan-jangan kamu juga ke sana karena Kak Ci. Melihat Han Yutang menanyakan pertanyaan ini, para anggota grup chat lainnya pun menjadi bersemangat. Di tempat masing-masing, mata mereka fokus menatap layar ponsel, menunggu jawaban Fuxi. Nama Qigui sudah tidak asing lagi bagi orang-orang di kalangan keluarga berstatus tinggi itu. Maka dari itu, banyak yang ingin menjalin hubungan dengan gadis itu, sudah bukan rahasia lagi. Jika mereka tidak menyadari kemampuan diri sendiri dan tahu bahwa mereka tidak akan bisa masuk ke pandangan mata Qigui, mereka pasti sudah terbang ke kota Nan untuk berusaha menjalin hubungan baik dengan profesor cerdas itu. Perlu diketahui, Profesor Qi adalah orang penting yang dilindungi oleh negara. Hanya dengan membayangkan koneksinya yang luas saja sudah cukup membuat anak-anak keluarga kaya ini senang. Terlebih lagi, Qigui adalah ahli medis terbaik yang diakui oleh dunia. Di dunia ini, siapa yang tidak bisa sakit? Mereka berpikir, jika ada ahli medis seperti Qigui di samping mereka, maka rasa aman dalam diri sudah pasti melonjak tinggi. Saat yang lainnya bersemangat, Fuxi justru mencibir. Ia pun mengetik dengan malas, mana mungkin. Aku sama sekali tidak tertarik dengan gadis yang hanya tahu penelitian dan pekerjaan saja. Para anggota grup chat itu terdiam, berpikir bahwa kata-kata Fuxi ini sungguh arogan dan percaya diri. Namun karena kata-kata ini keluar dari mulut Fuxi, jadi mereka semua bisa menerima hal itu. Meskipun posisi keluarga Fu disejajarkan dengan nama 4 keluarga besar lainnya, yaitu keluarga Han, keluarga Shen, dan keluarga Wen, tetapi orang yang berada di dalam lingkup itu jelas tahu bahwa kemampuan dan kekuasaan keluarga Fu sama sekali bukan tandingan ketiga keluarga lainnya. Bahkan, Fuxi sendiri saja sudah sangat hebat. Saat ini, Fuxi masih berusia 28 tahun. Namun, ia sudah lulus dari universitas kelas dunia di Halton, kembali ke negara ini untuk mengambil alih bisnis keluarga, dan hanya dalam waktu 1 tahun saja sudah mampu mendorong grup Fu ke tingkat yang tak tertandingi. Bakat manajemen dan bisnis yang luar biasa itu juga merupakan puncak yang hanya bisa dilihat dan dikagumi orang lain. Pada saat itu, Wen Zhao yang dari sebelumnya tidak berkomentar tiba-tiba mengirim sebuah foto. Wen Zhao, pacarku benar-benar sangat manis. Biarkan aku membagi kebahagiaanku dengan kalian hari ini. Para anggota grup chat terdiam. Dari semua anggota chat, Wen Zhao memang jadi orang yang suka pamer pacar.
Selama setengah tahun ini, Wen Zhao selalu melakukan hal itu. Kini, perasaan anggota grup chat lainnya pun sudah mulai bosan, tidak ada yang mau membalasnya. Suasana di dalam grup chat pun seketika itu turun. Di dalam toko medis, Fu Xi melihat foto yang dipamerkan Wen Zhao, ia pun mengangkat alisnya. Di bawah kacamatanya, sepasang mata yang cantik memancarkan makna mendalam. Bab 32 menjebak Nona Qi. Setelah kelas selesai, Qi Gui melihat jadwal mata kuliah lainnya. Ada kelas anatomi beberapa hari lagi, tetapi ia masih belum memiliki peralatan yang lengkap. Qi Gui berdiri. Bersamaan dengan itu, Su Nianian juga berdiri. Kak Qi, kamu mau kemana? Hanya dalam waktu 1 jam pelajaran, secara alami Su Nianian sudah mengubah cara panggilannya kepada Qi Gui. Mau membeli beberapa peralatan medis untuk kelas anatomi, jawab Qi Gui. Ah, kalau begitu aku tidak akan mengganggumu lagi. Su Nianian mengatakan hal itu dengan menyesal, lalu melanjutkan, awalnya aku mau mengajakmu melihatku bernyanyi. Qi Gui bingung. Bernyanyi. Su Nianian tersenyum menunjukkan kedua gigi taringnya yang lucu. Kamu jangan seperti itu ya, aku adalah penyanyi utama di klub musik kampus kita, loh. Suaraku sangat bagus. Saat Su Nianian mengatakan hal itu, kedua matanya bagaikan memancarkan cahaya, tampak sangat terang. Ekspresi wajah Su Nianian sungguh berbeda apabila dibandingkan dengan dirinya yang lesu dan tidak bertenaga saat kelas berlangsung tadi. Kini, gadis itu tampak lebih segar, bagaikan hidup kembali. Qi Gui pun tanpa sadar menatap Su Nianian. Kamu? Apa? Su Nianian bingung. Qi Gui pun menjawab, tidak apa-apa, kamu sangat hebat. Su Nianian tertawa pelan, ia tersipu malu. Kalau begitu, aku pergi dulu ya Kak Qi. Qi Gui memandang punggung Su Nianian yang menjauh. Sebenarnya tadi ia ingin bertanya, Su Nianian jelas-jelas lebih suka dengan musik, lalu kenapa memilih kuliah di Universitas Kedokteran? Namun, kata-kata itu hanya tersimpan di mulutnya. Qi Gui menelannya kembali. Bagi Qi Gui, itu adalah permasalahan hidup orang lain. Hubungannya dan Su Nianian juga belum terlalu dekat atau sampai ke titik di mana mereka bisa mendengarkan urusan pribadi seperti itu. Di dalam toko peralatan medis Fu Xi. Ketika Qi Gui berjalan masuk ke toko, sosok Fu Xi yang berbaring malas di sofa pun muncul di depan matanya. Pria yang ramping dan elegan itu mengenakan pakaian kasual berbahan linen. Kacamata berbingkai yang biasa digunakannya sama sekali tidak dapat menutupi matanya yang hitam pekat seolah ternoda tinta. Di bawah cahaya matahari, wajah Fu Xi tampak indah dan tampan, bagaikan karakter utama dari dalam komik. Langkah kaki Qi Gui pun terhenti. Jari tangan Fu Xi yang panjang sedang menari di layar ponselnya. Sebenarnya, ia sedang memikirkan bagaimana cara mendapatkan WeChat Qi Gui secara natural, tanpa terlihat disengaja. Mendengar ada langkah kaki dari pintu, mata Fu Xi pun menoleh ke asal suara. Sesaat kemudian, pria itu pun melihat seseorang yang sedang ada di pikiran dan hatinya, sekarang sedang berdiri di sana. Mata Qi Gui tampak dingin, pupil matanya gelap dan terang, cantik sekali. Fu Xi mengangkat alis matanya, berdiri dari sofa dan berjalan menuju Qi Gui. Nada suara Fu Xi yang dalam dan renyah pun terdengar, seolah sedang mengait hati orang. Nona Qi, mau beli apa hari ini? Qi Gui tertegun selama sedetik, setelah itu ia baru mengatakan barang apa yang dibutuhkannya dengan tenang. Gadis itu menginginkan peralatan medis yang tidak diproduksi secara massal, biasanya perlu dipesan khusus. Mata Fu Xi yang sedikit terangkat menjentikkan cahaya redup, ia berkata sambil tertawa ringan, peralatan itu ya, sementara stok di toko kami masih kosong, harus pesan dulu. Qi Gui sedikit terkejut. Apakah bisnis toko Fu Xi memang sebagus ini? Namun, Qi Gui juga tidak terlalu ragu. Perlu berapa lama? Aku juga kurang tahu, suara Fu Xi tulus, kemudian dengan alami ia mengeluarkan ponselnya. Aku minta WeChat-mu saja, nanti kalau barangnya sudah tiba, aku bisa mengabarimu. Boleh. Qi Gui mengeluarkan ponselnya tanpa ragu, aku tambahkan kamu sebagai teman. Boleh. Fu Xi membuka kode QR WeChat miliknya. Setelah Qi Gui memencet opsi, tambahkan, mereka berdua pun saling berteman di WeChat. Baik, nanti kalau barangnya sudah tiba tolong beritahu aku. Terima kasih, kata Qi Gui kemudian. Gadis itu selalu bersikap begitu asing dan jauh. Fu Xi menyimpan ponselnya sambil tersenyum. Tentu saja. Semakin Qi Gui bersikap asing dan jauh kepadanya, Fu Xi justru semakin ingin dekat melihat sosok asli di balik wajah dingin gadis itu. Setelah Qi Gui pergi, Qin Sheng baru keluar dari gudang belakang. Pria itu dengan bingung bertanya kepada Fu Xi, Tuan Fu, peralatan itu, di gudang belakang kita masih ada puluhan stok, kan? Heh, kata Fu Xi tanpa menjelaskan apapun. Qin Sheng tak mengerti, entah kenapa ia merasa telah dibenci. Fu Xi kembali baring di sofa. Pria itu membuka WeChat-nya, matanya langsung tertuju ke nama dan foto profil Qi Gui. Bab 33 jomblo seperti kalian tahu apa? Nama dan foto profil Qi Gui sangat kaku. Itu hanyalah nama dan foto aslinya. Kebanyakan anak muda sekarang menggunakan foto idola,
foto pemandangan, ataupun foto karakter anime. Nama pun biasanya juga sangat bervariasi dan aneh-aneh. Memajang nama dan foto sederhana di WeChat seperti Cigui biasanya lebih sering dilakukan para sarjana atau orang yang lebih tua. Qin Sheng melirik ponsel Fusi, kemudian diam-diam ia menghelakan napas. Dalam hati, pria itu khawatir, toko yang baru dibuka beberapa hari ini mungkin besok sudah gulung tikar. Qin Sheng tahu, Fusi paling tidak suka dengan wanita yang terlalu baik dan sudah terasa membosankan saat dilihat. Awalnya, Tuan Fu masih tertarik dengan Cigui. Namun kini setelah melihat WeChat-nya, ketertarikan itu mungkin akan menurun drastis. Ketika Qin Sheng masih sibuk memikirkan kemungkinan itu, tiba-tiba ia melihat Fusi membuka foto profil Cigui. Tuannya itu memandanginya untuk sesaat, kemudian tertawa sambil berkata, imut juga. Qin Sheng tidak bisa berkata-kata. Ia bertanya-tanya dalam hati, bukankah itu jelas-jelas hanya sebuah foto formal yang sangat biasa? Dengan latar belakang merah lagi. Ada apa dengan mata Tuan Fu? Sebelum Qin Sheng sempat membuka mulutnya, Fusi sudah mengambil foto selfie dengan ponselnya. Pria itu langsung mengganti foto profil WeChat-nya dengan hasil selfie itu dan ID-nya pun diganti menjadi nama aslinya. Pupil mata Qin Sheng membesar, bagaikan sudah akan keluar dari rongga matanya. Tuan Fu. Qin Sheng merasa suaranya pun seolah melayang karena terlalu terkejut. Anda bukannya paling tidak suka dengan sesuatu yang tidak menarik dan kuno. Pada waktu yang sama, orang-orang yang beruntung bisa berteman dengan Fusi di WeChat juga tidak bisa percaya dengan apa yang mereka lihat. Apa yang terjadi? 1 menit yang lalu, bukankah foto profil dan nama Tuan Fu masih yang sangat mencolok itu? Kenapa tiba-tiba Tuan Fu mengubah foto profil dan nama WeChat menjadi yang tampak serius seperti ini? Semua orang yang berteman dengan Fusi di WeChat pun bertanya-tanya. Padahal sebelum semua ini, ayah Fusi pernah bersikeras memintanya mengubah nama dan foto profil WeChat yang sangat susah untuk diterima dan diingat oleh orang tua itu. Namun, Fusi tetap tidak melakukannya. Beberapa saat kemudian, WeChat Fusi pun terus berdering tanpa henti. Semua orang menanyakan apa maksudnya dan apakah ada masalah yang terjadi. Bahkan, ada yang menelpon pria itu untuk memperingatkan bahwa WeChat-nya telah diretas. Itu adalah WeChat pribadi Fusi. Jadi yang bisa menjadi temannya di WeChat itu rata-rata adalah orang yang lumayan dekat dengannya. Fusi melihat WeChat Cigui telah digeser ke bawah dan hal itu membuatnya jadi tidak senang. Fusi tidak memedulikan pesan dari orang lain. Ia langsung mengatur WeChat Cigui ke yang paling atas, kemudian membuat status. Isinya sangat singkat dan sederhana. Jomblo seperti kalian tahu apa? Mereka yang merasa tersinggung oleh status Fusi hanya bisa bertanya-tanya dalam hati. Setelah membuat status, suasana hati Fusi jelas-jelas meningkat. Ia mengangkat kedua matanya dan menatap Qin Sheng, kemudian dengan sabar memberikan penjelasan kepada asistennya itu, hal yang jarang terjadi. Ini adalah foto profil pasangan khusus aku dan Nona Chi, apa kamu tidak merasa ini sangat unik? Qin Sheng tidak mengerti, ada terlalu banyak hal aneh yang menggelikan, Qin Sheng bahkan tidak tahu harus mengejek Fusi dari sisi mana. Namun meskipun begitu, Qin Sheng tetap memberikan pujian kepada tuannya itu, tentu saja. Aku sangat merasa itu sangat unik. Jika dibandingkan dengan milik Anda, foto pasangan yang ada di internet pasti kalah jauh, sangat kuno. Tidak modern. Fusi sangat puas dengan kata-kata Qin Sheng. Ia pun menyimpan ponselnya lalu merebahkan tubuhnya di sofa dan menyangga kepalanya dengan kedua tangannya sambil berpikir, WeChat benar-benar hal yang sangat bagus, bagaimana aku harus memanfaatkannya ya? ****. Malam harinya, Wen Zhao sekali lagi memamerkan foto berupa tangkapan layar percakapannya dengan sang pacar di grup chat. Hanya beberapa kalimat sederhana, tetapi bisa menyebarkan aura sepasang kekasih yang kuat. Darling, malam ini makan apa? Tentu saja makan kamu, sayang. Seketika itu juga, grup chat itu penuh dengan balasan yang mengandung kemarahan dan peringatan dari anggota lainnya serta kata-kata Wen Zhao yang bangga dan tidak tahu malu. Fusi tidak memedulikan mereka. Matanya terus menatap kedua kalimat yang ada di dalam percakapan Wen Zhao dengan pacarnya. Sesaat kemudian, Fusi pun beralih dari grup chat dan membuka WeChat Cigui. Jari tangannya yang ramping dengan cepat mengetik, malam ini makan apa? Cigui, nasi. Balasan yang sangat singkat. Jangankan nuansa pacaran, kemungkinan untuk melanjutkan pembicaraan saja sudah dipadamkan tak bersisa oleh Cigui. Fusi pun terdiam. Pria itu menatap kata, nasi, dan kemudian tertawa terbahak-bahak. Bab 34 Liu Hai akan ke kota Nan. Benar saja, Nona Chi memang sangat berbeda dari yang lain. ****. Keesokan harinya, di perjalanan menuju kampus, Cigui menerima pesan WeChat dari Liu Hai. Liu Hai, Cigui, beberapa hari lagi aku akan syuting variety show di kota Nan, nanti kita ketemu yuk. Liu Hai adalah mantan pasien Cigui ketika masih berada di kota besar Jing. Biasanya, Cigui memang tidak pernah memerhatikan latar belakang pasiennya. Jadi, ia hanya tahu bahwa Liu Hai sepertinya adalah seorang musisi yang terkenal.
Ketika Liu Hai masih rawat di rumah sakit, ia sering bernyanyi untuk pasien lainnya. Qi Gui sangat menyukai suara Liu Hai. Itulah mengapa saat pasiennya itu meminta ide WeChat-nya sebelum meninggalkan rumah sakit, ia tidak menolak. Sebagai musisi terkenal, Liu Hai sangat sibuk, setiap hari terbang ke sana-sini, baik untuk syuting variety show maupun rekaman lagu. Ia juga sering mengajak Qi Gui untuk ikut syuting, tapi selalu mendapatkan penolakan. Qi Gui menjadi sangat tidak peka terhadap hal-hal yang membutuhkan sel artistik untuk mengerti nilainya. Qi Gui menjawab, aku ada waktu. Liu Hai, hahaha, kamu tetap dingin seperti biasa ya. Aku suka dengan caramu yang tidak terlalu memedulikanku begini. Qi Gui terdiam, belum membalas pesan itu. Liu Hai jelas-jelas sudah terbiasa dengan sikap Qi Gui yang dingin, makanya ia mengatakan hal seperti itu. Dalam waktu singkat, ia mengirim pesan lagi, tapi kita berdua belum sempat bertemu di paruh kedua tahun ini, apa kamu tidak pernah merindukanku? Qi Gui menjawab dengan sangat jujur, aku juga tidak bertemu denganmu di paruh pertama tahun ini. Kali ini, giliran Liu Hai yang terdiam, apakah ini inti kalimatnya? Kebetulan, Qi Gui sudah sampai di depan kampus. Ia pun mengirim pesan kepada Liu Hai lagi, aku sudah sampai di kampus, kalau ada waktu, nanti kita ngobrol lagi. Setelah itu, Qi Gui berjalan memasuki gerbang kampus dan menutup aplikasi WeChat di ponselnya. Ketika Qi Gui masuk ke dalam kelas, ia mendengar suara bersemangat beberapa mahasiswa yang sedang membahas Liu Hai. Mereka mengatakan bahwa penyanyi populer itu akan datang ke kota Nan. Qi Gui tertegun sejenak, tetapi juga tidak begitu memedulikan hal itu. Ia kemudian mencari kursi kosong dan duduk. Sun Yanyan sudah berada di dalam kelas, sedang duduk di tempatnya sambil menggambar sesuatu di kertas dengan pena. Melihat Qi Gui muncul, wajah gadis itu pun menjadi lebih terang dan tampak bersemangat. Kak Qi, Liu Hai akan datang ke kota Nan. Apa kamu tahu? Kata Sun Yanyan. Qi Gui menjawab dengan santai, iya. Tadi dia sudah mengatakannya kepadaku. Mendengar jawaban Qi Gui, Sun Yanyan pun tertawa. Haha, Kak Qi, ternyata kamu juga penggemar Liu Hai ya. Sun Yanyan tersenyum sambil menutupi mulutnya dengan tangan. Aku tidak pernah tahu kalau kamu juga memiliki sisi yang terbuka dan suka bercanda seperti ini. Qi Gui tidak mengerti dengan apa yang dimaksud gadis itu. Melihatnya Qi Gui tidak mengerti, Sun Yanyan pun membuka Weibo dan memperlihatkan sesuatu kepada Qi Gui. Lihatlah ini, semua penggemar juga mengatakan hal yang sama denganmu. Qi Gui melihat ponsel Sun Yanyan, itu adalah akun Weibo milik Liu Hai. Liu Hai kini sangat populer, bahkan pengikutnya di Weibo sudah mencapai 60 juta lebih. Selain itu, ia memiliki banyak penggemar yang aktif. Ada sekitar 700 ribuan orang yang berkomentar, membagikan, dan menyukai setiap unggahannya. Unggahan terbaru di akun Weibo Liu Hai menyebutkan bahwa ia akan datang ke kota Nan untuk syuting. Baru 2 jam setelah, unggahan itu sudah mendapatkan sekitar 200 ribu lebih komentar. Qi Gui jarang membuka Weibo sehingga kurang tahu apakah angka itu bisa dikatakan banyak atau tidak. Hanya saja, ia sempat terdiam saat melihat komentar-komentar para penggemar Liu Hai. Pada unggahan Liu Hai itu, 100 komentar pertama rata-rata berisi seperti ini. Suamiku sudah mengatakannya kepadaku saat berada di tempat tidur tadi malam. Harus berpisah dengannya untuk beberapa hari, aku sangat tidak tahan. Yang berkomentar di atas jangan tidak tahu malu. Tadi pagi dia masih memberiku ciuman sebelum dia pergi. Dia bahkan bilang akan belikan hadiah kepadaku sebagai gantinya. Tadi pagi Liu Hai sempat membuatkan sarapan untukku. Dia juga mengatakan sendiri kepadaku kalau dia akan ke kota Nan. Jangan berkomentar yang tidak-tidak ya. Membaca komentar-komentar itu, Qi Gui pun tak bisa berkata-kata. Untuk pertama kalinya, ia memiliki keinginan untuk menutup wajahnya. Sun Yanyan mengira Qi Gui sedang merasa malu karena hal itu. Ia pun buru-buru mengganti topik pembicaraan. Oh iya Kak Qi, kali ini Liu Hai pergi ke kota Nan untuk berpartisipasi menjadi juri di audisi variety show Shining Superstar. Aku dengar, mereka yang berada di urutan 3 ke atas akan mendapatkan bimbingan pribadi oleh Liu Hai selama 1 minggu, loh. Lanjut Sun Yanyan. Setelah mengatakan itu, dengan wajah penuh kebahagiaan dan kekaguman Sun Yanyan mengambil kertas yang sebelumnya ia coret-coret dan menunjukkannya kepada Qi Gui. Qi Gui tidak mengerti, tetapi ia menebak bahwa itu mungkin merupakan karya musik yang masih setengah jadi. Sun Yanyan menggenggam erat telapak tangannya, kemudian dengan tegas berkata, walaupun aku tidak mengharapkan perkembangan apapun di bidang musik, tapi untuk mendapatkan bimbingan Liu Hai secara pribadi dan menunjukkan karya musikku kepadanya, aku harus berusaha menjadi salah satu peserta itu. Pada saat yang sama, seorang gadis dengan dandanan mencolok dan mengenakan setelan pang pun masuk ke kelas. Melihat gadis itu muncul, beberapa teman kelas pun mendekatinya. Sue Yao, kali ini Liu Hai datang ke kota Nan untuk menjadi juri audisi. Kamu pasti akan berpartisipasi, kan? Bab 35 berarti tidak ada bakat. Tentu saja, gadis yang memakai setelah pang itu sedikit menengadahkan wajahnya. Kemudian ia dengan sombong berkata, sebenarnya,
Papaku sudah tahu informasi ini sejak beberapa hari yang lalu. Makanya beberapa hari ini aku tidak ke kampus, itu karena aku sedang sibuk mengarang musik dan lirik dengan guru profesional yang diundang papaku. Gadis itu melanjutkan, Tuan Liu Hai suka dengan penyanyi yang bisa membuat lagu sendiri. Lagu yang aku buat dengan susah payah pasti akan membuatnya terkesan. Hebat sekali. Ada yang memberikan pujian, jika kamu bisa berhasil mendapat bimbingan dari Liu Hai selama seminggu kali ini, nanti saat ujian masuk pascasarjana di Akademi Musik Baikesu pasti akan lebih gampang, kan? Semenjak Sue Yao masuk kampus, ia selalu mengatakan kalau tujuannya adalah menjadi mahasiswa S2 di Akademi Musik Baikesu. Banyak orang tidak berhasil masuk ke universitas impian mereka, memilih untuk ganti sasaran dan masuk ke universitas lain terlebih dahulu, kemudian setelah lulus baru ikut ujian masuk pascasarjana untuk pindah jurusan. Akademi Musik Baikesu adalah perguruan tinggi seni yang terkemuka di dalam negeri. Tidak heran jika perguruan tinggi ini banyak diimpikan oleh para mahasiswa seni. Tentu saja, Sue Yao tersenyum. Tuan Liu Hai adalah musisi ternama di dunia. Kalau sudah bisa mendapatkan keyakinannya, universitas mana yang tidak ingin merekrut orang itu? Mendengar omongan Sue Yao, Su Nianyan dan Qi Gui menunjukkan ekspresi yang berbeda. Ekspresi Qi Gui adalah terkejut, apakah dia sehebat itu? Melihat cara berbicara Liu Hai, Qi Gui berpikir bahwa pria itu jelas-jelas tidak seperti seseorang yang profesional. Sebaliknya, Su Nianyan saat ini tampak sedikit lesu. Namun, ia bisa dengan cepat membangkitkan suasana hatinya dan kembali melanjutkan pembicaraan dengan Qi Gui. Namun siapa sangka, Sue Yao malah jalan mendekati mereka. Sambil berdiri dan melihat rendah ke arah Su Nianyan ia berkata, Nianyan, kali ini kamu juga akan ikut audisi, kan? Su Nianyan jelas tidak suka dengan Sue Yao, dengan ekspresi wajah yang dingin ia menjawab, itu tidak ada hubungannya denganmu. Haha, Sue Yao tertawa, tapi, keluargamu sepertinya tidak mendukung kamu belajar musik ya. Atau mungkin, papamu sudah lupa kalau kamu adalah putrinya. Kamu bahkan tidak pernah mengikuti kelas profesional apapun. Jadi saranku, sebaiknya kamu tidak perlu melakukan usaha yang sia-sia. Kamu cukup bermain musik di klub musik kampus kita saja, jangan bikin malu di depan Tuan Liu Hai. Ekspresi wajah Su Nianyan segera berubah. Kata-kata Sue Yao benar-benar menusuk pada titik paling menyakitkan di dalam lubuk hatinya. Su Nianyan menggertakkan giginya dan ingin mengatakan sesuatu, tetapi karena terbiasa hidup di bawah tekanan, ia sama sekali tidak memiliki pengalaman untuk berdebat dengan orang lain. Su Nianyan sama sekali tidak tahu apa yang harus dikatakannya untuk membalas kata-kata Sue Yao. Ia pun hanya bisa menahan emosinya hingga matanya menjadi merah. Pada saat itulah, tiba-tiba Qi Gui membuka mulutnya. Ia bertanya dengan bingung, kalau memang kamu sudah menyelesaikan semua kelas profesional, kenapa kamu sekarang masih bermain di klub musik bersama Su Nianyan? Ekspresi wajah Sue Yao pun berubah menjadi buruk. Namun, Su Nianyan malah tertawa. Kak Qi, tentu saja itu karena dia gagal masuk ke universitas musik profesional. Qi Gui dengan serius berkata, oh, berarti tidak ada bakat, iya. Sue Yao marah besar, kamu. Qi Gui memandang Sue Yao dengan tenang. Apa aku salah bicara? Sejenak, Qi Gui tertegun. Kemudian ia dengan tulus memberikan saran, tapi kamu bisa masuk ke Universitas Kedokteran Kota Nan, itu menunjukkan kamu memiliki bakat tertentu di bidang medis. Bagaimana kalau mulai sekarang, kamu coba untuk mengubah impianmu saja. Begitu kata-kata Qi Gui itu keluar, orang-orang di sekitar pun mulai tertawa dengan suara kecil. Di sisi lain, Su Nianyan malah tertawa dengan keras. Bukan, Kak Qi, dia bisa masuk ke sini karena ayahnya menyumbang perpustakaan kepada kampus kita. Mereka bahkan juga menandatangani surat perjanjian bahwa saat pascasarjana nanti, dia harus meninggalkan kampus ini. Qi Gui tak bisa berkata-kata. Ekspresi Sue Yao kini gelap gulita bagaikan disiram tinta. Ia menatap ke arah Qi Gui dengan benci kemudian berjalan keluar kelas. Orang-orang di sekitar mereka pun ikut bubar. Su Nianyan melihat ke Qi Gui kemudian berterima kasih. Kak Qi, terima kasih banyak. Qi Gui tidak mempermasalahkan hal sepele seperti ini. Ia malah memberikan pertanyaan lainnya kepada Su Nianyan, kamu sangat menyukai Liu Hai. Tentu saja, Su Nianyan menganggukkan kepalanya dengan kuat. Liu Hai adalah panutan dalam hidupku. Ah, dia bukan hanya lembut dan perhatian, tetapi juga sangat ramah. Cara bicaranya juga selalu sopan, wajahnya pun tampan sekali. Sungguh sempurna. Qi Gui merasa aneh. Liu Hai yang dimaksud Su Nianyan adalah orang yang sama dengan yang kukenal, kan? Selanjutnya bab 36 alur cerita ini tidak benar.